Shalom, selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan dapat kita berkumpul kembali di lokal ini dalam keadaan sehat dan sukacita untuk mengikuti proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari yang baik ini, terlebih dahulu kita mengucap syukur dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami melimpah mulai tadi pagi hingga saat ini. Tuhan izinkan kami Tuhan untuk hadir di sekolah ini mengikuti proses pembelajaran sebagaimana mestinya, karena Tuhan memberkati, menjaga, memelihara dan memampukan kami supaya kami dapat melakukan aktivitas kami, proses pembelajaran kami satu hari ini dengan baik dan dapat kami gunakan Tuhan untuk masa depan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua anak didik, guru, sivitas akademik sekolah kami ke tangan Pengasih yang berkati. Berikan mereka damai sejahtera dan mampukan mereka membawa sekolah kami ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan, sebentar kami belajar, berkati kami dalam proses pembelajaran supaya kami dapat konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran ini. Orang tua kami dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan Pengasihan. Berkati mereka pribadi, lepas mereka dan keluarga kami Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Sucikan kami supaya kami layak menerima, meminta dan menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik. Kita di pagi hari yang baik ini, pertemuan kita hari ini, kita akan bicara pacaran. Sudah boleh pacaran? Udah? Belum? Udah ya. Yang pacaran boleh nggak ya? Atau tidak boleh pacaran ya? Atau gimana ya? Nantilah ada yang lain. Topik kita hari ini bicara tentang pacaran. Judulnya, anak SMA boleh pacaran? Dengan referensi Alkitab, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. 1 Korintus 13 semuanya. Ya. Bahan Alkitab kita Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Dan 1 Korintus 13. Adapun kompetensi yang akan kita kerjakan di bab ini atau di pertemuan ini adalah, pertama, di bidang pengetahuan, kompetensi intinya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4-nya atau keterampilannya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu KI-nya. Kalau KD-nya, KD pengetahuan, berbicara tentang menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. KD keterampilannya membuat proyek mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Itu KD-nya. Kalau indikator untuk mencapai KD itu, pertama, mendeskripsikan arti cinta dan pacaran. Kedua, menjelaskan arti pacaran tanpa kehilangan identitas sebagai remaja Kristen. Ketiga, mensyukuri karunia Allah
yang telah memberikan masa muda yang menyenangkan tanpa kehilangan identitas sebagai remaja Kristen melalui lagu. Jadi nanti kita buat lagunya. Oke, itu dia tentang KI, KD, dan indikator yang akan kita laksanakan, yang akan kita kerjakan di pertemuan ini. Masalah pacaran mungkin Anda sudah ada, ya, sudah ada yang pacaran dan ada mungkin yang belum. Kalau bicara pacaran di tingkat SMA biasanya agak lucu ya. Nah, pada umumnya asik tentang pacaran ini. Apa sih pacaran itu ya? Mengenai pacaran, topik yang sangat penting dipelajari di remaja, khususnya siswa SMA kelas 10. Pada umumnya sudah mulai membangun hubungan pacaran, terus masih banyak orang tua di kota-kota kecil yang memandang bahwa pacaran pada usia remaja bukanlah hal yang lazim, ya. Pada umumnya orang tua Anda melarang, tidak boleh pacaran, tunggu dulu tamat, tunggu dulu kerja, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, dalam hal ini, ketika menyinggung masalah pacaran, kita akan buat apa ya namanya? Atau pertanyaan Bapak, sudah pernah nembak atau belum? Ya, sudah pernah nembak atau belum? Karena biasanya ketika bicara pacaran biasanya yang ditanya nembak, bahasa klien ya, nembak. Dalam rangka membahas mengenai pacaran, boleh nanti kita lihat puisi, boleh kita lihat nanti nyanyian, dan boleh kita berdiskusi. Ya. Di sini akan kita lihat pertama puisi. Dalam puisi ini boleh kamu baca. Setelah kamu baca, simak. Setelah kamu simak di pelajaran ini, halaman buku Anda itu halaman 106. Ya. Simak tulisan puisinya, terus jawab pertanyaannya. Oke, silakan kerjakan. Itu puisi ya, antara puisi dengan cinta. Jadi biasanya kalau anak SMA itu banyak puisinya, ya, banyak puisinya. Antara kamu dan aku akan, nah kalian lebih tahu ya. Sekarang kita lanjut antara cinta dan pacaran. Ada begitu banyak definisi tentang cinta dari pakar psikologi, filsuf, bahkan para penyair. Ya, di antaranya bisa kita lihat seperti berikut. Pertama, Robert Sternberg, seorang psikolog, mengatakan cinta adalah perasaan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan seseorang. Jadi cinta itu perasaan, ya, perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, si Ashley Montagu, seorang psikolog juga, mengatakan cinta adalah perasaan memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam, mengasihi, disertai rindu dan hasrat yang menggebu terhadap seseorang. Yang ketiga, Plato, seorang filsuf Yunani, mengatakan cinta adalah sebuah hasrat dan usaha yang bulat untuk memiliki yang dicintai. Terus Khalil Gibran, sang pujangga terkenal, mengatakan cinta adalah perasaan kasih sayang yang paling murni dan dalam antar manusia. Ada filsuf lain yang mengatakan bahwa cinta sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata karena terlalu abstrak dalam pengertian. Cinta hanya dapat diwujudkan dalam perbuatan nyata. Makanya kalau ditanya Anda, apakah Anda cinta dengan dia? Entah. Jawaban Anda adalah entah. Karena cinta itu sulit diuraikan
atau didefinisikan dengan kata-kata. Ya. Terus setelah Anda mengetahui arti cinta menurut para filsuf yang tadi, ada beberapa filsuf tadi, ada pujangga, ada psikolog. Sekarang, apakah kamu setuju dengan sebagian orang yang mengatakan cinta tak cukup didefinisikan dengan kata-kata? Jika kamu tidak setuju, kamu akan definisi yang menurut kamu dapat menggambarkan arti cinta. Oke, silakan kerjakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagi kamu yang sudah pernah jatuh cinta, kamu dapat menuliskan perasaanmu ketika jatuh cinta atau sedang naksir seseorang. Dengan demikian, ungkapanmu dapat mewakili perasaanmu. Oke, pernah tonton film Cinta Mati-Mati di Putih Abu-Abu? Kalau belum pernah, di buku Anda itu halaman 108 ada. Di situ ada, ya sama seperti anak remaja pada umumnya ya. Situ dibuat rumusnya ya. Benci kali benci sama dengan suka. Cinta kurang suka sama dengan pudar. Selingkuh satu kali waspada ketahuan. Ketahuan dua kali sama dengan putus. Aku tambah kamu sama dengan serasi. Suka tambah suka sama dengan cinta. Cinta dibagi dua ya sama dengan selingkuh. Selingkuh dua kali ketahuan. Putus satu kali ST12, cari pacar lagi. Panas tambah panas, cinta yang membara. Terus tulis komentar kamu setelah membaca definisi cinta dalam Putih Abu-Abu tersebut. Oke, terima kasih atas komentar ya. Komentar kamu setelah membaca definisi cinta tadi dari Putih Abu-Abu. Mengacu pada pendapat para filsuf dan psikolog di atas, definisi cinta dapat dirangkum sebagai berikut. Jadi cinta itu seperti ini. Cinta adalah perasaan suka dan sayang terhadap seseorang. Karenanya ia ingin membina hubungan yang lebih dekat dan khusus dengan orang yang disukai dan disayang, supaya dapat mewujudkan perasaan suka dan sayang padanya. Wujud itu antara lain disebutkan oleh Asli Montagu, antara lain memperhatikan, menyayangi. Alkitab memberikan definisi cinta dalam beberapa istilah yang akan kita lihat di 1 Korintus 13. Silakan buka Alkitabnya. 1 Korintus 13. Paulus menuliskan arti cinta dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ya. Di situ katanya cinta itu, atau Anda di sekolah minggu bicara tentang bahasa cinta. Ya, bahasa cinta dalam lembut, ada murah hati, ada panjang sabar, memaafkan, tidak sombong, dan tidak memegahkan diri, jujur, dan suci. Cinta kasih itu mencakup seluruh aspek hidup manusia. Jadi tadi kalau bicara cinta, tidak hanya tergantung perasaan, tapi aspek hidup, seluruh aspek hidup manusia. Jadi itu bukan sekedar hasrat, birahi, atau perasaan emosional semata. Cinta kasih itu merupakan ekspresi hidup dalam hubungan antar manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Ya, jadi cinta itu adalah total kehidupan, bukan hanya sekedar perasaan tanpa wujud nyata, tapi cinta itu adalah ketotalitasan hidup. Makanya Paulus mengingatkan di 1 Korintus 13 itu, cinta itu sabar, cinta itu lemah lembut, cinta itu murah hati, cinta itu tidak sombong dan suci. Jadi cinta itu adalah total kehidupan kita, kelakuan, bukan pura-pura.
Terus di masa pacaran banyak orang melihat pacaran itu dari beberapa sudut. Sekarang kita lihat cinta dan ketertarikan fisik. Apakah cinta sama dengan ketertarikan fisik? Menurut Andi Priyatna dalam Be a Smart Teenager, tidak mudah untuk menjawab bagaimana menyatakan bahwa kamu sedang jatuh cinta. Karena terkadang seseorang berpikir dia sedang jatuh cinta, tetapi ternyata itu hanya ketertarikan fisik semata. Berikut pertanyaan-pertanyaan mengenai apa itu cinta. Mengapa seseorang ingin membangun hubungan cinta dengan si A dan bukan dengan yang lain? Bagaimana menjatuhkan pilihan pada seseorang? Bagaimana cinta bisa berakhir? Terkadang seseorang dapat terkecoh oleh beberapa gejala berikut yang dikiranya cinta, padahal itu bukan cinta. Pertama, ketertarikan fisik. Seseorang yang selama ini sudah diimpikan tiba-tiba ada di hadapan kamu. Wah, betapa senangnya. Kalau yang cewek-cewek biasanya artis Korea kan. Nah, kalau datang artis Korea idolamu sekarang, bagaimana perasaanmu? Wah, betapa senangnya. Pucuk dicinta, pulang pun tiba. Kesannya begitu mendalam bagi diri kamu. Dia begitu menarik hati. Namun seringkali dalam perjalanan waktu, kamu semakin mengenalnya dan sadar kalau dia bukan seseorang yang pas untuk kamu. Menumbuhkan cinta membutuhkan waktu, kesabaran, dan tidak hanya dilandasi oleh ketertarikan fisik. Pada masa kini, remaja dan kaum muda dipengaruhi oleh berbagai film dan lagu yang mengeksploitasi cinta seolah-olah hanya sebatas pada ketertarikan fisik, birahi, maupun popularitas. Seolah-olah kebiasaan menembak seseorang dan dijadikan pacar menjadi pertanda bahwa seseorang laku dan bukan anak cucu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, obsesi. Apapun yang kamu lakukan hanya wajah si dia yang terbayang-bayang di pelupuk mata. Obsesi adalah pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Seluruh konsentrasi hanya terpusat pada satu titik. Obsesi cinta nampak dalam lagu berikut ini. Oke, silakan baca lagunya. Ingat Kamu oleh Maya Estianty. Ya. Oke, dari lagu tersebut menggambarkan banyak orang yang terobsesi pada seseorang yang diidamkan akan kehilangan kontrol terhadap diri sendiri. Kesadaran dan rasionalitasnya hilang dilandas oleh cinta yang menggebu-gebu. Bahkan ketika orang yang didamkan kurang memperhatikannya ataupun tidak membalas cintanya, perasaan ini berbahaya karena seseorang cenderung hilang kesadaran diri dan mengabaikan nasihat dan pandangan orang-orang di sekitarnya. Obsesi bukanlah cinta, karena semangat yang menggebu-gebu hanya datang dari satu pihak saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan cinta yang cepat setelah patah hati. Ada yang mengalaminya kan? Setelah patah hati, cari pacar baru lagi deh. Jenis perasaan ini adalah keinginan untuk berpacaran dengan seseorang demi untuk membuktikan bahwa kamu bisa menggandeng seseorang lagi setelah putus cinta. Apalagi jika tujuannya untuk balas dendam akibat berakhirnya hubungan yang telah dibina sebelumnya. Pokoknya, kamu hanya ingin membina hubungan dengan seseorang, siapapun orangnya. Ini bukanlah cinta, tetapi keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Pelajari ketiga kekeliruan tersebut di atas. Kemudian bandingkan dengan diri kamu. Yang manakah yang pernah kamu rasakan? Atau ketiganya pernah kamu rasakan? Menurut si Priyatna, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai cinta. Ya, menurut Priyatna, yang pertama, cinta tidak pernah menyakiti, baik itu pelecehan fisik maupun emosional.
Itu yang pertama. Yang kedua, cinta tidak pernah menipu. Misalnya, kamu memperalat pacar dengan mengatakan, kalau kamu cinta saya, kamu harus mau melakukan hubungan seksual, atau kamu akan memenuhi permintaan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cinta harus dilandasi oleh perasaan peduli pada dia yang dicintai, dan ekspresi cinta itu bisa bermacam-macam. Antara lain, pertemanan, persahabatan, romantisme, menghormati, batas-batas moral dan etika, dan lain-lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, jika orang yang dicintai meminta kamu melakukan sesuatu sebagai bukti cinta, maka dia tidak mencintai kamu. Apalagi jika bukti cinta itu adalah hubungan seks dan sentuhan fisik. Itu yang keempat. Yang kelima, ukuran cinta adalah komitmen dan kepercayaan, bukan sekedar ketertarikan fisik. Itu yang kelima. Yang keenam, seks bukan cinta, dan cinta bukanlah seks. Karena itu, seks tidak boleh dijadikan sebagai prasyarat cinta. Pada orang yang telah menikah, seks dapat menjadi bagian dari romantisme cinta. Tapi hal itu tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berpacaran. Jika dilakukan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama dan moral dalam masyarakat. Cinta harus menjadikan seseorang merasa bahagia, aman, dihargai, bukan sebaliknya. Itu menurut si Priyatna. Sekarang kita masuki pacaran. Orang yang sedang jatuh cinta biasanya mewujudkan perasaan cintanya kepada seseorang dalam komunikasi yang lebih intensif serta relasi yang lebih eksklusif atau khusus. Bentuk relasi itu disebut dengan berpacaran. Jika biasanya mereka jalan bersama berempat atau bertiga, setelah jatuh cinta, orang cenderung hanya ingin berjalan berdua saja. Mengapa? Karena mereka lebih nyaman untuk berbicara, bertukar cerita, serta memperoleh tanggapan yang spesial dari orang yang dicintai. Terkadang orang memulai suatu hubungan pertemanan, kemudian saling menyukai dan jatuh cinta. Mereka kemudian membina hubungan dalam bentuk berpacaran. Memang tidak semua orang yang berteman pada akhirnya jadi berpacaran. Apa yang dapat mempertahankan hubungan sebagai teman dan sahabat? Sekarang baca kitab Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 16 dan kitab Kidung Agung 6 ayat 1 sampai 11 tentang keindahan tubuh manusia dan daya tarik fisik yang menimbulkan hasrat dan cinta. Terus baca juga 1 Korintus 13 mengenai cinta kasih dan bagaimana menerapkannya dalam hubungan pacaran supaya kamu tidak kehilangan lintas sebagai remaja Kristen. Oke, silakan baca dan diskusikan dengan kawanmu. Oke, terima kasih atas diskusi, jawaban yang sudah Anda berikan melalui diskusi tadi. Sekarang kita lihat dalam Alkitab. Manusia diciptakan tidak sendirian. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Tanpa kehadiran laki-laki dan perempuan, tak mungkin lahir generasi baru. Sejak penciptaan, Tuhan telah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Kejadian 2 ayat 18. Selanjutnya dikatakan, baiklah kita menjadikan seseorang penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah menginginkan manusia hidup saling menolong, mengisi, dan memberi arti dalam kehidupan. Dalam hidup, kamu membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita, kesedihan, kesenangan, dan kebahagiaan, bukan? Kamu patut bersyukur dapat memiliki teman, sahabat, untuk berbagi dalam berbagai hal. Artinya, tanpa Hawa,
Adam tidaklah sempurna. Hal itu menggambarkan bahwa dunia ini baru sempurna jika ada laki-laki dengan perempuan saling menolong serta melengkapi dalam satu komunitas hidup. Dengan demikian, rasa tertarik seseorang terhadap lawan jenisnya bukanlah dosa. Jadi berpacaran itu bukan dosa. Hanya saja jika rasa tertarik yang biasanya dilanjutkan dengan hubungan pacaran dilakukan di luar batas-batas aturan agama dan norma dalam masyarakat, maka akan berakibat buruk bagi yang bersangkutan. Jadi kalau kamu remaja Kristen berpacaranlah sesuai dengan ajaran Kristen. Ingat Tuhan, karena ketika Anda berpacaran, apalagi di tempat yang tempatnya sunyi, sepi, ya biasanya setannya besar, gemuk, dan kuat, dan Tuhannya agak kecil, karena Anda menggunakan logika dan menggunakan hasrat birahi Anda. Ya. Terus silakan diskusikan lagi dengan teman kamu mengenai temuan kamu dalam berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan remaja. Biasanya remaja ini banyak persoalan, jadi khususnya persoalan pacaran. Apa yang terjadi jika orang berpacaran tetapi tidak memahami arti pacaran? Apa yang terjadi jika orang berpacaran tetapi tidak memahami arti pacaran? Silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Rasa tertarik seseorang kepada lawan jenis bukanlah dosa. Manusia tidak hanya diciptakan berpasangan, tetapi juga dianugerahi dengan kelengkapan tubuh, daya pikat, dan daya tarik seperti tertulis dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kitab Kidung Agung menggambarkan daya tarik seksual dan kengelakan tubuh manusia sebagai anugerah yang turut menyemarakan kehidupan. Semua penjelasan mengarahkan ke satu titik, bahwa tubuh manusia beserta keindahan dan daya tariknya, termasuk rasa tertarik pada lawan jenis, adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Hal ini merupakan anugerah. Jadi perasaan tertarik pada lawan jenis karena fisiknya, sikapnya, imannya adalah sesuatu yang alami dan bukanlah dosa. Jika demikian, dapatkah kamu menjawab pertanyaan, apakah anak SMA boleh pacaran? Silakan tulis jawaban Anda. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sudah Bapak lihat jawabannya, yang ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Ya. Sekarang tulis puisi atau refleksi mengenai pengalaman ketika kamu jatuh cinta ataupun pacaran. Jika kamu belum pernah jatuh cinta atau pacaran, kamu dapat menuliskan pemahaman kamu mengenai pacaran. Panjang tulisan setengah halaman, dan tugas ini dikumpulkan minggu depan. Terus satu lagi tugasnya, lakukan wawancara di kalangan teman-teman remaja di sekolah atau di gereja kamu tentang arti berpacaran, tujuan berpacaran, dan apa yang dilakukan dalam berpacaran. Pada pertemuan berikut, hasil observasimu dikumpulkan dan dibahas di kelas. Lakukan tugas ini dalam kelompok masing-masing, ya. Jadi kelompok yang tadi silakan, ya. Masing-masing kelompok mewawancarai 5 orang remaja, ya. 5 orang yang harus Anda wawancarai dengan panduan pertanyaan. 1. Tuliskan usia responden, terus jenjang studi, terus tinggal bersama orang tua atau kos, atau tinggal dengan orang lain. Terus, apakah sudah berpacaran? Terus, jika sudah, berapa kali berpacaran sampai saat ini? Selanjutnya, menurut kamu, apa arti pacaran?
Terus, kalau kamu mencari pacar, apa kriteria atau syarat-syarat yang harus dimiliki orang tersebut sehingga bisa dijadikan pacar? Selanjutnya, dalam berpacaran apa yang kamu lakukan bersama pacarmu? Sebutkan satu persatu. Misalnya, jalan bersama, nonton berdua, belajar bersama, berbagi cerita, dan lain-lain. Ya. Jadi kamu kerjakan tugasnya, minggu depan dikumpulkan. Sebagai kesimpulan atau rangkuman dalam proses pembelajaran kita hari ini, cinta adalah ekspresi perasaan, kagum, suka dan sayang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang dicintai. Sedangkan pacaran adalah memiliki rasa cinta terhadap seseorang dalam sebuah hubungan yang eksklusif. Dalam hubungan seperti itu, dua orang yang terlibat dalamnya mengekspresikan kasih, saling menghargai dan menjaga serta melindungi. Ada unsur saling percaya, memberi dan menghormati, termasuk menghormati batasan-batasan dalam berpacaran, yaitu saling setia dan jujur. Semua hal dalam berpacaran itu harus datang dari kedua belah pihak. Itulah kesimpulan kita di hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita, melanjutkan aktivitas kita. Kiranya apa yang kita pelajari, Tuhan mampukan kita untuk mengerti. Sebelum bubar, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari, Tuhan mampukan kami untuk mengerti, untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Khususnya anak-anak kami Tuhan yang sedang mengalami masa-masa remaja, masa-masa berpacaran. Berikan mereka pemahaman, mampukan mereka mengerti akan hubungan berpacaran Tuhan, supaya mereka dapat berpacaran secara benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kekasihan-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.